Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abu Hanif Nalmida selaku pengasuh Pondok Pesantren Perkam Lari Benfida. Yang terhormat kepada pengurus, para dewan guru, teman-teman saya serta keluarga saya di rumah yang saya cintai serta saya banggakan. Yang perkenalkan, nama saya Nur Izam Hida, saya di kelas 9 MTS Lari Benfida. Dan jadi hari ini saya mau menjelaskan tema menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada angiospermae. Nah, jadi apa sih itu perkembangbiakan generatif? Nah, jadi perkembangbiakan generatif ialah peristiwa ketika sel sperma dan sel telur itu mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Contohnya itu adalah bunga. Nah, terus di sini tuh ada coba yang kedua itu ada penyerbukan, proses penyerbukan atau bisa disebut juga sebagai polinasi. Nah, jadi proses penyerbukan ini adalah ketika peristiwa ketika menempel serbuk sari ke kepala putik. Nah, jadi penyerbukan itu memiliki beberapa perantara. Yang pertama itu ada anemogami. Itu dia tuh pokoknya itu dari pokoknya itu dibantu angin. Sebentar. Terus habis itu ada entomogami. Nah, lanjut entomogami itu proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Terus habis itu ada ornitogami, itu dibantu oleh burung biasanya. Terus habis itu ada chiropterogami, itu dibantu oleh kelawar. Dan yang terakhir itu ada antropogami, itu dibantu oleh proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Oke. Terus ada lanjut yang kedua itu ada proses. Nah, yang kedua itu tentang proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, jadi proses pembuahan ini itu dimulai dari serbuk sari. Nah, jadi serbuk sari itu dia itu memiliki dua inti sel, yaitu inti sel generatif dan inti sel vegetatif. Nah, terus habis itu serbuk sarinya itu akan melekat pada kepala putih yang lalu kemudian dia itu akan menyerap air dan berkecambah sehingga dia itu membentuk bulu sari. Nah, yang nantinya bulu sari itu akan tumbuh dan bergerak menuju bakal buah yang melalui tangkai. Nah, terus habis itu kan tadi bulu sari ini pokoknya itu serbuk sari kan punya dua inti sel, generatif dan vegetatif. Nah, terus inti sel generatifnya itu nanti itu selama perjalanan itu bakal membelah menjadi dua sel sperma. Nah, yang pokoknya itu nanti itu membelah dua jadi dua inti sel sperma. Terus sedangkan inti sel vegetatifnya itu yang menuntun sel-sel sperma itu menuju ke menuju ke sel telur dan dan yang satunya lagi itu nanti pokoknya itu salah satu sel spermanya itu masuk ke sel telur dan satunya lagi itu masuk ke inti kandung lembaga sekunder. Nah, terus terus sel sperma yang masuk ke sel telur nanti itu dia itu akan atau yang masuk ke ovum itu dia itu bakal jadi dia itu akan membentuk zigot. Terus dia itu akan membentuk zigot. Nah, sedangkan yang tadi sel sperma yang satunya lagi kan masuk ke inti kandung lembaga sekunder. Itu yang akan itu dia itu bakal jadi endosperma atau itu buat cadangan makanan. Pokoknya jadi cadangan makanan. Nah, oke. Ya, terus lanjut jadi proses ini tuh pokoknya kan jadi karena ada satu sel sperma itu masuk ke sel telur, terus satunya masuk ke inti kandung lembaga sekunder. Nah, ini ini tuh disebut sebagai disebut biasa tuh dengan pembelahan ganda. Terus pembuahan ganda. Terus lanjut yang ketiga itu adalah penyebaran biji. Nah, jadi penyebaran biji ialah ketika peristiwa yang terjadi setelah pembuahan, lalu bagal biji itu akan berkembang menjadi biji. Nah, jadi pada angiosperma biji itu akan diselubungi
oleh buah yang telah berkembang itu dari ovarium atau sel telur. Nah, buah ini juga bisa membantu penyebaran biji. Nah, terus di proses penyebaran biji itu ada perantaranya juga. Yang pertama ada anemokori, yaitu pokoknya itu perantara itu dibantu oleh angin. Terus ada antropokori, yaitu dibantu oleh itu air. Ada hidrokori dulu dibantu oleh air. Terus ada zookori itu dibantu itu kalau hidro kan air. Kalau zoo itu dibantu oleh mukori itu dibantu oleh binatang, sedangkan antropokori itu dibantu oleh manusia. Nah, lanjut yang terakhir itu adalah perkecambahan. Nah, jadi pokoknya awalnya itu ada proses dinamai dengan atau proses dorminasi. Nah, jadi proses dorminasi ini adalah peristiwa ketika biji itu mengalami masa untuk beristirahat. Nah, terus akhir masa dari dorminasi ini yaitu adalah ketika biji itu mulai tumbuh dan menjadi tumbuhan baru, dan itu yang dinamakan kecambah. Nah, pokoknya itu intinya kecambah itu adalah akhir masa dari dorminasi. Terus lamanya proses dari proses dorminasi ke dia itu akan bentuk kecambah itu ada pada setiap tanaman itu beda-beda karena diberi perlakuan yang berbeda-beda juga. Nah, terus tapi mereka tuh pokoknya itu memiliki faktor-faktor yang gak jauh beda atau hampir sama. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf segala salah kata, kurang jelas dan kurang paham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.